Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. 7 4. Ditambah dengan 6 lagi yang lain. Ini ahli jannah yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kafir oleh orang-orang Syiah. Orang yang menyatakan kafirnya para sahabat, kekafiran itu akan kembali kepada mereka. Maka satu sisi ini saja, kalau kita lihat usul Syiah itu banyak. Ya, insya Allah nanti saya akan juga jelaskan tentang perbedaannya. Di tempat lain saya akan jelaskan juga tentang perbedaan antara sunnah dengan Syiah. Usulnya saja tentang masalah iman sudah berbeda dengan ahlu sunnah. Dalam masalah Quran berbeda dengan ahlu sunnah. Tentang masalah sifat-sifat Allah berbeda dengan ahlu sunnah. Dalam masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi berbeda dengan ahlu sunnah. Tentang sahabat berbeda dengan ahlu sunnah. Dalam masalah yang lain puluhan berbeda. Dalam masalah usul, belum lagi dalam masalah furu'. Jadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah itu perbedaannya sangat jauh. Baina as-sama' wal ardh, antara langit dengan bumi. Maka nggak bisa dikatakan Syiah itu, orang Islam tidak bisa. Perbedaan antara Islam dengan Syiah bukan sunnah dengan Syiah lagi. Apalagi kalau ada orang yang berusaha bagaimana takrib baina sunnah wa Syiah, berusaha bagaimana mendekatkan atau mempersatukan antara sunnah dengan Syiah. Tidak akan mungkin, abadan. Tidak akan mungkin. Ada khayal. Bagaimana mungkin disatukan antara satu din yang tersendiri dengan dinul Islam? Mereka punya din, agama. Melaknat para sahabat itu bukan agamanya mereka. Dan mendapatkan fadilah kata mereka. Melaknat para sahabat itu fadilah, keutamanya besar bagi mereka. Dilaknat. Dan wajib hukumnya bagi mereka itu wajib. Melaknat para sahabat itu bagi mereka hukumnya wajib. Karena itu para ulama ridwanullah alaihim ajma'in, ada ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah, itu mereka menjelaskan tentang akidah Syiah. Jadi kalau kita melihat bagaimana para sahabat mencaci maki para ulama Syiah yang mereka katakan sebagai ulamanya, mencaci maki para sahabat, itu termaktub dalam semua kitab mereka yang pokok-pokok kitab mereka, seperti dalam Al-Kafi, Ushul Al-Kafi dan Qulaini di juz yang kedua, itu dijelaskan tentang cacian kepada para sahabat. Kemudian juga dalam kitabnya Al-Biharul Anwar yang ditulis oleh Al-Majlisi, itu juga disebutkan tentang caci makian kepada para sahabat. Kemudian kitab Salim bin Qais, kemudian Al-Ikhtisas Al-Mufid, kemudian Rijalul Kafi, tafsir Al-Ayyashi, ini tafsir yang pertama dari orang-orang Syiah, Al-Ayyashi, itu memuat caci makian kepada para sahabat. Kemudian Burhan Al-Hashimi, kemudian Al-Safi, tafsir Nur Al-Thaqalain, dan kitab-kitab yang lain. Dari kitab-kitab Syiah itu selalu memuat tentang caci makian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Allah sebutkan tentang sifat mereka, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujud, sampai akhir ayat itu dibuang semua ayat yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada seorang, saya nanti akan jelaskan bagaimana pendapat ulama Ahlussunnah tentang Syiah dalam masalah ini saja, tentang mencaci maki para sahabat, belum tentang yang lain. Satu ini saja, mereka mencaci maki para sahabat. Pernah datang seorang kepada Imam Malik. Datang kepada Imam Malik, kata dia, ya Imam, saya mendengar ada orang-orang yang mencaci maki para sahabat. Apa kata Imam Malik? Imam Malik menyebutkan ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, dari tempat mereka, dari tempat tinggal mereka, dan dijauhkan dari harta mereka, mereka mencari keridhaan dari Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, yaitu kaum muhajirin. Ditanya oleh Imam Malik, apakah kamu termasuk mereka? Artinya kaum muhajirin. Tidak, kami tidak termasuk muhajirin. Tapi mereka bukan orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, karena orang yang bertemu dengan Rasulullah sahabat, mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Kami tidak termasuk. Kemudian dibacakan lagi oleh Imam Malik, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal buat para sahabat, yaitu orang-orang Ansar. Dan mereka beriman sebelum mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan tidak ada dalam hati mereka rasa benci kepada orang-orang yang hijrah. Dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, orang-orang Ansar, melebih utamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dirinya dari kebakilan dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang. Apakah engkau termasuk mereka? Tidak. Apakah termasuk orang Ansar? Bukan kamu, bukan. Muhajirin bukan, Ansar bukan. Yang dua-duanya punya keutamaan. Dibacakan lagi oleh Imam Malik. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya sesudah wafatnya Muhajirin dan Ansar, yang datang sesudah mereka, yaitu yaquluna rabbana ighfir lana, berkata, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Siapa yang dahulu beriman? Muhajirin dan Ansar, sebelum yang lainnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan ya Allah dalam hati kami ini rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ditanya oleh mereka, apakah mereka termasuk yang seperti itu? Tidak. Maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Makanya Imam Malik mengatakan mereka kafir karena tidak ada kebaikan. Mereka masuk Muhajirin tidak. Yang menolong Rasulullah pada waktu di Mekah, berjuang mempertahankan Islam juga tidak. Mereka bukan Muhajirin. Ansar umpamanya yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolong para Muhajirin, yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, yang mereka lebih utamakan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Mereka juga tidak. Kemudian mendoakan mereka. Mereka ini para sahabat. Kewajiban kita orang yang belakangan untuk mendoakan mereka. Allah yang maha demikian. Walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sudah para sahabat. Apa kata? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang datang sudah mereka mesti mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki, bukannya mencela, mendoakan. Allah yang menyuruh mendoakan mereka, yaitu Rabbana ighfir lana. Pertama kita dulu, ya Allah ampunilah kami. Kemudian apa? Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kita yang lebih dahulu beriman. Kalau kita yang lebih dahulu ini orang tua kita umumnya. Setelah orang tua kita ada lagi, yaitu kakek kita, nenek kita. Terus kalau kita urut yang pertama kali beriman, para sahabat. Sebelum yang lainnya, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Kewajiban kita mendoakan, ya Allah ampuni orang yang terdahulu dari kita yang beriman. Siapa? Para sahabat. Ampuni mereka. Kemudian apa? Bukan sekedar minta ampun, jangan kau jadikan di hati kami rasa benci kepada mereka. Tapi orang-orang Syiah justru rasa benci kepada sahabat merupakan iman bagi mereka. Bencinya kepada para sahabat itu merupakan iman bagi mereka. Mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum dan merupakan doa khusus untuk mencaci maki para sahabat. Itu orang-orang Syiah. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tentang mereka, yaitu tentang orang-orang Syiah, bahwa mereka itu kufar karena mereka mengkafirkan para sahabat. Mencaci maki saja itu sudah dikatakan kafir, apalagi mengatakan para sahabat kafir. Mencaci maki para sahabat saja itu sudah dikatakan kafir oleh para ulama. Membenci sahabat kafir, apalagi mengatakan sahabat itu kafir. Seperti ya dalam kitab Rijalul Kasyif dari Abu Ja'far, kata mereka, irtaddan nasu illa salasata nafarin, Salman wa Abu Dzar wa Miqdad. Yaitu irtaddan nas, irtadda itu murtad. Manusia itu para sahabat itu belum murtad semuanya, kata orang-orang Syiah. Kecuali 3. Yang pertama Abu Dzar, yang kedua Miqdad, yang pertama Salman, yang kedua Abu Dzar, yang ketiga Miqdad. Tambah lagi oleh Imam Syiah yang lainnya,
yaitu Ammar bin Yasir yang tidak murtad. 4 orang ini, yaitu Salman, Abu Dzar, Miqdad, kemudian Ammar bin Yasir. Yang pertama jelas An-Nisa tentang al-jibt wa taghut itu diartikan oleh mereka dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Antum lihat ya, dalam surah An-Nisa. Setelah mereka menafsirkan tentang al-jibt wa taghut, itu diartikan oleh mereka apa? Abu Bakar dan Umar. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 51, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna alladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina aamanu sabila. Tidakkah kau perhatikan orang yang diberikan bagian dari kitab mereka beriman kepada jibt dan taghut, yaitu jibt dan taghut kata mereka Abu Bakar wa Umar. Dalam tafsir mereka disebutkan bahwa yang maksud jibt wa taghut yaitu Abu Bakar dan Umar. Sedangkan tafsir Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan al-jibt wa taghut, al-jibt ada yang berpendapat yaitu syaitan. Jibt ada yang mengatakan yaitu sihir. Kemudian ada lagi pendapat yang lain tentang jibt. Adapun taghut itu dikatakan setiap yang diibadahi selain Allah itu dikatakan taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah itu taghut. Kalau mereka mengartikan jibt dan taghut ini bukannya seperti yang ditafsirkan oleh para ulama. Mereka menafsirkan apa? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Waliyadzubillah. Jadi usul Ahlussunnah wal Jamaah saya akan jelaskan lagi. Yaitu usul Ahlussunnah wal Jamaah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu kulluhum 'udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang adil dan kewajiban orang-orang mukmin mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai mereka. Kewajiban orang-orang mukmin yaitu mengucapkan redha kepada mereka sebagaimana Allah redha kepada mereka. Allah menyebutkan dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti antum bisa lihat dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu dari Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan demikian itu satu kemenangan yang besar. Kemudian juga tentang redhanya Allah, antum bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Quran ya, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Dalam surah Al-Fath surah 48 ayat 18 Allah berfirman, Allah telah redha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat kamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah turunkan sakinah, ketenangan kepada mereka, dan Allah balas mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga berapa riwayat ayat-ayat Al-Quran yang lain seperti antum nanti bisa lihat juga dalam surah Al-Hadid ayat 10. Kemudian juga dalam surah Al-Anbiya ayat 101, 102, 103, surah Anbiya surah 21. Ya, kalau kita bacakan banyak sekali ayat-ayat menyebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, juga baru hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik umat dari ayat kuntum khairu ummah. Nabi juga mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia yaitu pada masaku ini. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Hadis ini sebagian orang menyebutkan dengan riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebenarnya hadis ini mutawatir. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, bahwa hadis khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum itu hadis yang mutawatir. Artinya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in, dan semua tercatat dalam kitab-kitab ulama ahli hadis. Itu disebutkan tentang bahwa sahabat itu merupakan sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian tentang mauqif a'immah ulama ahli sunnah wal jamaah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa para sahabat itu tidak adil, bahwa para sahabat itu khianat, para sahabat itu kafir. Ini tidak lain merupakan akidahnya Syiah. Usul dalam Syiah itu yaitu mencaci maki para sahabat. Nah, bagaimana mauqif para ulama? Tadi sudah saya sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Malik mengkafirkan mereka. Karena apa? Mereka mengkafirkan para sahabat. Kemudian ada lagi riwayat yang lain dari Imam Malik. Kata Imam Malik bin Anas, "Alladzina alladzi yashtumu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun, ay laisa lahum nasibun minal Islam." Kata Imam Malik bahwa orang-orang yang mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu tidak mendapatkan bagian dalam Islam. Artinya mereka kafir, keluar dari Islam. Kemudian ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu yang bertanya ini anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Kata Abdullah, "Sa'altu abi an rajulin syatama rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma arahu 'ala al-Islam." Rawahu al-Khallal wa isnaduhu sahih. Dari Abdullah bin Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang seorang yang mencaci seorang saja dari sahabat Nabi. Seseorang mencaci seorang saja dari sahabat Nabi. Apa kata Imam Ahmad? Ma'arahu al-Islam. Aku tidak lihat dia sebagai seorang muslim. Seorang saja dikafirkan, dicaci maki dari sahabat itu. Orang itu sudah kafir. Ini a'immah yang berpengaruh imam, para a'immah. Imam Malik, Imam Ahmad. Kemudian ada lagi penjelasan para ulama. Ketika ditanya bagaimana kalau kita bertemu dengan seorang Rafidhi, yaitu Syiah. Syiah yang sekarang ini, yaitu Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Itu sama 100% dengan Rafidah. Akidahnya sama semua, tidak berubah. Dan kitab yang dipakai ya kitab mereka. Tentang masalah iman, tentang masalah yang lain, semuanya sama. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad ketika ada yang bertanya, bagaimana tetangga saya ini Rafidhi, tetangga saya orang Syiah Rafidah, bagaimana, apakah saya salam kepada dia? Apa jawabannya? Qala la. Ditanya, yas'al an rajulin lahu jarun Rafidhi hal yusallimu alaihi? Qala la. Saya punya tetangga seorang Rafidah, apakah boleh saya salam kepada dia? Tidak boleh. Kemudian, wa idza sallama alaihi fala yuraddu alaihi. Kalau dia salam kepada kita, jangan dijawab. Ini nas dari para imam. Karena mereka mengkafirkan sahabat. Ingat, kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan kepada, yang pertama kali kepada kaum mukminin, cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sekarang orang yang kita cintai para sahabat itu dicaci maki. Kalau kita orang yang beriman, kita benci kepada mereka. Makanya para imam marahnya luar biasa kepada mereka. Karena mahabbah, cinta kita kepada para sahabat itu termasuk usul iman, termasuk pokok-pokok iman. Maka di sini dikatakan tidak boleh salam kepada mereka. Kalau mereka salam, tidak boleh dijawab. Bagaimana orang yang mendoakan supaya sahabat Abu Bakar dan Umar dilaknat oleh Allah, dikatakan tagut, dikatakan oleh mereka, ya Allah masukkan mereka ke dalam neraka dan kekalkan mereka dalam neraka. Begitu doa mereka. Dan mengatakan ummahatul mu'minin, ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi, dikatakan mereka kufar dan mereka pelacur. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pelacur oleh orang-orang Syiah. Kemudian Hafsah dikatakan pelacur. Dan itu termasuk dalam kitab mereka. Dikatakan pelacur. Nah, orang tidak benci kepada mereka. Orang yang syak kepada yang sepertinya sama dengan mereka. Dalam nawaqidul Islam, orang yang syak kepada kekufuran yang sudah jelas-jelas kufur, maka dia sama golongannya seperti mereka, kufurnya. Begitu dalam kitab Nawaqidul Islam dibahas oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas-jelas mereka mencaci maki para sahabat dan para a'immah mengatakan kekafiran mereka. Kemudian ada lagi yang bertanya begini, yaitu
tentang seseorang yang dia ahli bidah. Karena dulu itu Rafidah dimasukkan kepada ahli bidah. Karena belum keluar dari Islam. Tapi setelah itu mereka sudah punya asas, punya tersendiri, dan mereka punya usul tersendiri, furu' tersendiri, sudah berbeda dengan ahli yang sudah keluar Islam. Awalnya tidak keluar. Karena usul ahli bidah, ketika para ulama berbicara tentang 72 golongan yang masuk neraka, kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum fin-nar illa wahidah." Umat itu akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Hadis ini sahih. Dari banyak sahabat, dari Abu Hurairah, dari Auf bin Malik, dari Anas bin Malik, kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Dan dikatakan para ulama tentang sahihnya. Kemudian ketika ditanya Abdullah bin Mubarak tentang 72 golongan ini yang masuk neraka, siapa pokok-pokoknya, usulnya? Artinya pokok ahlul bidah itu siapa? Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Yang pertama disebutkan Ar-Rawafid wal Khawarij wal Qadariyah wal Murji'ah. 4 ini pokoknya ahlul bidah. Yang pertama Rafidah Syiah yang pertama kali. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga yaitu Qadariyah. Yang keempat Murji'ah. Di sini yang disebutkan pertama kali oleh Abdullah bin Mubarak, kemudian juga Yusuf al-Asbab, dua-duanya imam min a'immati kibar atba'it tabi'in. Dua-duanya ini Yusuf al-Asbab dan Abdullah bin Mubarak termasuk kibar min atba'it tabi'in. Dia mengatakan bahwa usul dari ahlul bidah itu 4. Pokoknya ahlul bidah itu 4. Yang pertama Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Murji'ah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Nah, 4 ini ahlul bidah yang masih, sebagian ulama ada yang masih masukkan di ahlul bidah, ada sebagian lagi sudah mengeluarkan dia. Berarti Jahmiyah, ada ulama mengatakan bahwa Jahmiyah itu masuk dalam Islam. Tapi ada di antara ulama yang mengatakan Jahmiyah tidak masuk, sudah keluar dari Islam. Jahmiyah itu yang menafikan sifat-sifat Allah. Ketika ditanya bagaimana tentang Jahmiyah, laisu minal Islam. Mereka bukan Islam. Kemudian Syiah, Rafidah, awalnya bukan ahlul bidah, tapi belakangan sudah keluar dari Islam. Waktu mereka menjadi ahlul bidah saja, karena mereka mencaci maki para sahabat, itu para ulama sudah mengatakan tidak boleh salat di belakang mereka. Yaitu kata Abdullah bin Imam Ahmad, aku bertanya tentang sahibu bid'ah, apakah kita boleh salam kepada dia dan salat? Kata dia, "Idza kana Jahmiyan aw Qadariyan aw Rafidhiyan fala yusalla alaihi." Apabila dia Jahmi, Rafidah, Qadariyah, itu tidak boleh kamu salat. Ini diriwayatkan oleh Imam Khalal dan sanadnya sahih. Ditambahkan lagi wala yusallim alaihi. Tidak boleh kita mengucapkan salam. Karena apa? Karena mereka sudah dikafirkan. Mereka mengkafirkan para sahabat, orang yang paling baik, maka mereka pun dikafirkan oleh para ulama. Kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari yang punya kitab sahih, kata Imam Bukhari, "Ma ubali sallaitu khalfal Jahmi wal Rafidi am sallaitu khalfal Yahud wal Nasara wa la yusallim alaihim wa la yu'aduna wa la yunakahuna wa la yashhaduna wa la tu'kalu dhabaihuhum." Dalam kitab Khalq Af'alil Ibad, ini kitabnya Imam Bukhari, yaitu kitab yang membantah tentang ahlul bidah, Khalq Af'alil Ibad. Kata Imam Bukhari, aku tidak peduli, yaitu aku tidak akan sholat di belakang orang Jahmiyah, aku tidak akan sholat di belakang orang Rafidah, aku tidak sholat di belakang orang Yahudi dan Nasrani. Artinya disamakan oleh Imam Bukhari bahwa Jahmiyah, kemudian Rafidah, Syiah, itu sama dengan Yahud dan Nasara. Tidak boleh salam kepada mereka. Kemudian tidak boleh mereka dikunjungi kalau mereka sakit. Wala yu'adu, tidak boleh dikunjungi. Kalau mereka sakit tidak boleh dikunjungi. Wala yunakahun, tidak boleh nikah bersama mereka. Artinya nikah, laki-laki dari Ahlus Sunnah tidak boleh nikah dengan perempuan mereka. Apalagi laki-laki mereka nikah dengan perempuan kita, lebih tidak boleh lagi. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu menurut syariat Islam, dalam surah Al-Maidah dibolehkan laki-laki muslim kawin dengan mereka, perempuan Nasrani. Secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Boleh saja. Kita juga harus bertanya, kalau cuma sekedar boleh, masih ada lain yang lebih baik dari mereka. Ini hukumnya jaiz.
Ya, boleh. Itu perhatikan. Boleh itu bukan berarti sunnah harus, bahkan lagi mengatakan harus tidak. Sekedar boleh saja. Jadi mereka sama dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh menikahkan. Bagaimana kita menikahkan dengan orang yang kafir, yang mereka mengkafirkan para sahabat? Jadi katakanlah ulama kafir. Tidak boleh ucapkan salam kepada mereka, tidak boleh kalau mereka sakit ditengok. Seperti Qadariyah. Qadariyah ada riwayat menyebutkan kalau Qadariyah sakit. Qadariyah ini orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya kehendak, Allah tidak punya iradah. Yang punya kehendak iradah manusia, Allah tidak. Itu Qadariyah. Yang Nabi katakan Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini, kata Nabi. Riwayat itu memang sebagiannya dhaif, tapi para ulama mengumpulkan jalannya sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Derajat riwayat ini hasan li ghairihi. Yaitu Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Sama dengan Qadariyah. Qadariyah dalam riwayat Nabi mengatakan tidak boleh kamu salam kepada mereka. Tidak boleh kamu menjenguk kalau mereka sakit. Tidak boleh kamu saksikan jenazahnya. Itu Qadariyah, majusinya umat ini. Begitu Syiah, tidak boleh tengok kalau mereka sakit. Kemudian tidak boleh dinikahi. Tidak boleh kita menjadi saksi buat mereka, dan tidak boleh dimakan. Zaba'ihuhum, zabihannya mereka, sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Kalau Yahudi, Nasrani, Al-Quran boleh, kalau mereka tidak boleh. Karena mereka sudah samakan dengan orang musyrik. Kemudian kata para ulama yang lain, kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, dia termasuk imam min a'immatis sunnah dari Kufah. Kufah ini mahalul fitnah, tempatnya fitnah, tempatnya orang-orang Syiah pada zaman dahulu di Kufah. Apa kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah? Dia wafat tahun 227 Hijriah. Kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, "Lau anna Yahudiyan dzabaha syatan wa dzabaha Rafidiyyun la akaltu dzabihatal Yahudi wa lam akul dzabihatal Rafidi li'annahu murtaddun 'anil Islam." Kata Ahmad bin Yunus bin Abdullah, kalau ada seorang Yahudi menyembelih kambing dan seorang Rafidah, seorang Syiah menyembelih kambing, aku akan makan sembelihannya Yahudi. Karena Quran membolehkan. Dalam surah Al-Maidah di ayat 5 Allah membolehkan memakan sembelihannya ahlul kitab. Walam akul dzabihatur Rafidi, dan aku tidak makan sembelihannya orang Syiah. Kenapa? Li'annahu murtaddun 'anil Islam. Karena mereka sudah murtad dari Islam. Ini bisa dilihat dalam kitab As-Sarimul Maslul li Syatmir Rasul. Kemudian juga Abu Zur'ah Ar-Razi, sebagaimana dikutip oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah, dan ini juga dinukil oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Al-Qawasim dalam muqaddimahnya. Itu disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, dia termasuk min huffazil hadis, dan kibarul a'immah. Dia termasuk orang-orang yang hafal hadis dan kibarul a'immah. Dia hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Abu Zur'ah Ar-Razi ini lebih dari 100.000 hadis dia hafal hadis Nabi dengan sanadnya. Termasuk imam dari imam ahlu sunnah. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq li'anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'indana haqqun wal Qur'an haqqun wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnata wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah." Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, apabila engkau melihat seseorang yang mereka mencela sahabat, yang taqis, itu mengurangi derajatnya, mencela sahabat, seorang saja. Apabila engkau lihat ada seorang mencaci maki sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahwa dia orang zindiq. Zindiq itu kafir. Ketahuilah dia orang zindiq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kita adalah hak. Rasulullah benar. Wal Quran hak, dan Quran itu benar. Dan yang menyampaikan Quran ini kepada kita, yang menyampaikan sunnah-sunnah Nabi kepada kita, siapa?
yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sampainya Quran kepada kita, sampainya hadis Nabi kepada kita, itu melalui siapa? Sahabat. Tidak mungkin melalui Yahudi, tidak mungkin melalui Nasara, tidak mungkin melalui orang-orang Majusi, tidak mungkin. Yang menyampaikan Quran kepada kita, sampainya Islam kepada kita, sampainya Quran kepada kita, sampainya sunnah Nabi kepada kita, para sahabat radhiyallahu anhum. Yang menyampaikan sahabat oleh sahabat. Kalau sahabat dikatakan kafir, apa tujuan mereka? Apa kata Abu Zur'ah? Yaitu wa innama yuriduna ayyajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka itu berusaha membatalkan kesaksian kita. Mereka mencela sahabat itu supaya kesaksian kita pada Quran dan Sunnah ini batal. Kalau sahabat sudah dicela, berarti Quran ini sudah tidak terpelihara lagi. Kalau sahabat sudah dikafirkan, berarti Quran yang sampai kepada kita tidak benar. Begitu. Sunnah-sunnah Nabi yang ditulis oleh sekian ratus ulama, ribuan ulama, batal semuanya, tidak boleh kita pakai. Karena semua hadis itu dari sahabat. Antum lihat semua kitab, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, kemudian Hakim, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Daraqutni dan yang lainnya semua, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dan yang lainnya semuanya itu semua riwayat dari sahabat. Kalau sahabat kafir, berarti tidak boleh kita pakai sunnah Nabi. Batal semuanya, Quran batal, sunnah batal, begitu. Jadi maunya mereka, orang-orang Syiah itu membatalkan kesaksian kita tentang Quran dan sunnah. Dan mereka justru yang lebih patut untuk dicela. Wahum zanadiqah. Kata Abu Zur'ah, mereka adalah orang-orang zindiq, mereka orang-orang kafir. Itu yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah. Kemudian juga banyak kalau kita sebutkan aqwal para ulama rahimahumullah tentang masalah ini. Seperti Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Di halaman 23 kata mereka, fahada qaulul Jarudiyah. Jarudiyah ini satu bagian dari sekte Syiah. Karena Syiah itu berpecah lebih dari 40 sekte. Intinya usulnya sama. Kecuali nanti yang perbedaan soal Zaidiyah, nanti ada perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi umumnya selain itu sama. Soal usulnya. Jarudiyah ini termasuk. Kata Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi, wa taqfiruhum wajib. Mengkafirkan mereka, orang-orang Syiah itu wajib hukumnya. Litakfirihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi takfiruhum wajib, mengkafirkan mereka wajib, tidak katakan kafir. Karena mereka mewajibkan pengikutnya untuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam kitab-kitab mereka mengkafirkan sahabat itu wajib. Mendoakan untuk dua sahabat, kekafiran sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar, bagi mereka itu wajib. Dan mereka punya doa. Khomeini sendiri ketika dia menang revolusi, itu dia mendoakan untuk melaknat dua sonamai Quraisy. Ada doanya. Khomeini sendiri yang mendoakan demikian, doa sonamai Quraisy. Doa untuk dua berhala Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Khomeini sendiri mendoakan mereka. Waliyadzubillah. Maka kekafiran itu pantas buat mereka. Jadi kekafiran mereka itu sudah jelas-jelas kafir, kufrun bawah. Kufur yang sudah jelas. Yang bisa dilakukan tentang kekafiran mereka. Dan itu termaktub dalam kitab-kitab mereka dan juga mereka ucapkan dalam setiap kesempatan. Dan antum lihat semua buku-buku mereka, baik yang berbahasa Arab, yang intisab dengan Syiah, yang mengatakan Syiah, apakah dia tasyayyu, selalu tulisan mereka mencaci maki para sahabat. Selalu, antum lihat yang bahasa Arab atau bahasa Indonesia, itu selalu diujian mereka kepada para sahabat. Karena kalau sudah para sahabat diuji maki, Quran nggak boleh kita pakai. Karena Quran sampainya kepada kita melalui mereka.